Bab 2121. Waktu berlalu dan sore hari berlalu dengan cepat. Setelah bekerja, Iwan pergi bersama Tari, Yuni, dan yang lainnya bersama tetua keluarga Yates, yaitu Henry dan Sally Yates. Begitu mereka meninggalkan kantor, sebuah mobil hitam mulai mengikuti mereka. Saat Iwan melaju di jalan raya, Ratna adalah orang pertama yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres berdasarkan pengalamannya. "Iwan, menurutku kita sedang diikuti," Ratna berkata dengan muram. "Diikuti?" Iwan pun tertegun sejenak dan melirik ke kaca spion dan menemukan sebuah mobil hitam di belakang mereka. Mereka mungkin dikirim oleh Bos Selatan atau Hilton. Dalam hati Iwan, tambah Ratna. Iwan melintasi Bos Selatan dan Hilton, dan setelah Iwan melukai Roni selama perjalanan penjualan, pria berstatus Bos Selatan tidak akan membiarkan Iwan lolos dari hukuman. Ratna menduga orang-orang itu dikirim oleh Bos Selatan untuk membalas masalah yang disebabkan Iwan padanya selama kampanye penjualan tadi. "Iwan, hati-hati." Tari, Yuni, dan Arina setuju dengan cemas karena mereka tahu bahwa mereka mungkin menghadapi penyergapan yang direncanakan oleh Bos Selatan. Tidak apa-apa, baik itu Bos Selatan atau keluarga Hilton, mereka semua hanyalah kelompok badut. Iwan memberi mereka senyuman menghibur. Karena kekuatannya secara keseluruhan mencapai tingkat menengah yang muna, dan Iwan menguasai penjarahan bumi dan juga langkah pantum. Bahkan, Bos Selatan pun akan menganggap Iwan sebagai lawan yang menantang. Karena hanya ada satu mobil yang mengikuti mereka, Iwan dapat dengan mudah mengetahui bahwa Bos Selatan tidak ada di dalam, dan kemungkinannya adalah hanya ada beberapa orang yang dikirim oleh Bos Selatan. Karena hanya ada satu mobil yang mengikuti mereka, Iwan dapat dengan mudah mengetahui bahwa Bos Selatan tidak ada di dalam, dan kemungkinan hanya ada beberapa orang yang dikirim oleh Bos Selatan. Karena mereka semua hanya bisa berasumsi saat ini, mereka tidak tahu apa niat orang-orang yang mengikuti mereka. Lalu Iwan mengubah arah dan melaju ke jalan yang sepi untuk memberi kesempatan pada mobil di belakangnya untuk menyerang. "Iwan, apa yang kamu lakukan? Apa kamu sudah gila?" Ratna terkejut ketika dia menyadari Iwan berencana memancing mereka untuk menyerang. "Ya, Iwan, kenapa kamu tidak menelpon keluarga Gumelar dan meminta bantuan mereka?" Tiga lainnya menyarankan. Meskipun mereka tahu bahwa Iwan banyak akal, tidak satupun dari mereka yang tahu pada tingkat kekuatan apa Iwan berada, dan berasumsi bahwa Iwan paling baik berada di tahap puncak alam Algana. Bos Selatan memiliki praktisi bela diri kuat yang tak terhitung jumlahnya, yang berada di tahap semi yang muna dan juga yang muna. Iwan akan menggali kuburnya sendiri jika Bos Selatan mengirimkan beberapa praktisi bela diri tahap yang muna, jika dia memilih untuk menghadapi mereka secara langsung. Karena Iwan dekat dengan keluarga Gumelar, mungkin ada peluang bagi Iwan untuk melarikan diri tanpa cedera jika dia meminta bantuan keluarga Gumelar. Bab 2122. Tidak apa-apa, kita tidak perlu menyusahkan keluarga Gumelar karena beberapa preman. Iwan menggelengkan kepalanya dan hendak meyakinkan mereka ketika situasinya tiba-tiba berubah. Karena Iwan melaju ke jalan terpencil, mobil hitam itu memanfaatkan kesempatan itu untuk melaju kencang dan melesat melewati mobil Iwan, sebelum berbelok tajam dan berhenti di tengah jalan beberapa meter jauhnya. "Iwan, jangan hentikan mobilnya, tabrak saja mereka dan dorong mobil mereka keluar dari jalan," kata Ratna dengan tegas. Ratna tahu bahwa orang-orang di dalam mobil hitam kemungkinan besar dikirim oleh Bos Selatan, dan jika Iwan mendorong mobil itu keluar, mereka semua mungkin memiliki peluang untuk melarikan diri. Meskipun kedengarannya berbahaya, itu masih lebih baik daripada menunggu musuh menyerang. "Ya, Iwan, kita sudah bersiap, langsung saja tabrak mereka." Tari dan dua wanita lainnya setuju, sebelum melindungi diri mereka dengan energi sejati, sehingga mereka tidak menerima kerusakan apapun akibat dampaknya. "Itu tidak perlu." Iwan merasa geli dengan ekspresi cemas di wajah mereka, lalu Iwan menginjak rem dengan keras. "Pekikan." Iwan menghentikan mobilnya dan menatap 1 meter dari mobil hitam itu. Di saat yang sama, mobil di belakangnya juga berhenti tiba-tiba.
Henry, Shirley, Masun, dan yang lainnya berada di dalam mobil, dan ketika mereka melihat Iwan menghentikan mobilnya, mereka langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dan bergegas keluar dari mobil untuk bergabung dengan Iwan. Pintu mobil pun terbuka dan Iwan melangkah keluar dengan percaya diri bersama Tari dan yang lainnya. Iwan, aku sudah bilang padamu untuk menabrak mereka, kenapa kamu malah berhenti? Ratna cemberut cemas. 3 orang lainnya khawatir Iwan akan menderita karena tidak mendengarkan mereka. Ratna, tidak apa-apa, paling buruk kita menghadapi beberapa preman, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Iwan pun tersenyum. Tapi, sebelum Ratna sempat berdebat, dia disela oleh suara tawa kecil. Hei anak nakal yang kurang ajar, Iwan Gusnadi, kamu akan mati hari ini. Beraninya kamu bersikap sombong. Penjaga ketiga, kelima, dan keenam keluar dari mobil hitam itu dengan kejam. Penjaga ketiga adalah seorang praktisi bela diri di tahap yang muna dan memiliki kehadiran yang jauh lebih menakutkan dibandingkan dengan penjaga kelima dan keenam. Siapapun dapat mengatakan bahwa dia sangat tangguh. Bab 2123. Penjaga ke-5 dan ke-6 ya. Bibir Iwan melengkung menyeringai menghina. Iwan telah melawan Roni, penjaga ke-5 dan ke-6 di rumah keluarga Salim sebelumnya, dan langsung mengenali mereka. Meskipun Iwan belum pernah bertemu dengan penjaga ketiga, Iwan dapat berasumsi bahwa penjaga ketiga juga bekerja untuk Bos Selatan. Dan karena penjaga ketiga tampaknya lebih unggul dari 2 penjaga lainnya, dia mungkin lebih kuat daripada penjaga ke-5 dan ke-6. Itu adalah bawahan Bos Selatan. Bertentangan dengan sikap tenang Iwan, Tari, Ratna, dan yang lainnya merasa hati mereka tenggelam ketika mereka menyadari asumsi mereka sebelumnya benar. Tari juga melihat penjaga ke-5 dan ke-6 dan mengetahui bahwa mereka adalah praktisi bela diri yang tangguh. Meskipun mereka hanya bertiga dan tampaknya kalah jumlah, semua orang di pihak Iwan terlalu lemah untuk bisa membantu selain Iwan sendiri dan Henry. Jelas sekali bahwa Iwan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan para wanita tidak bisa seoptimis Iwan. Iwan, kamu mungkin tidak menyangka akan bertemu kami lagi secepat ini kan? Kamu berani melanggar Bos Selatan dengan memanfaatkan dukungan keluarga Gumelar dan keluarga Hughes selama kampanye penjualan tadi. Ketahuilah tempatmu. Sekarang setelah keluarga Gumelar dan keluarga Hughes sudah pergi, saatnya kamu mati. Mari kita lihat siapa yang akan datang menyelamatkanmu kali ini. Penjaga ke-5 dan penjaga ke-6 mencibir saat mereka memandang Iwan dengan mengejek. Kalian berbicara seolah-olah kalian bertiga bisa menyakitiku sehelai pun. Lelucon yang luar biasa. Aku masih bisa mengurus sampah seperti kalian bahkan tanpa bantuan dari keluarga Gumelar dan keluarga Hughes. Iwan mendengus. Mengingat kekuatannya saat ini, Iwan mungkin ragu jika Bos Selatan merencanakan penyergapan terhadap Iwan bersama dengan semua pengawalnya. Namun Bos Selatan hanya mengirim 3 orang dan 2 diantaranya hanya berada di tahap semi yang munah. Jadi mereka bukanlah ancaman bagi Iwan. Cukup ngobrol ya, kamu punya satu kesempatan untuk ikut bersama kami dan menyerahkan grup Bio Farma. Lakukan itu dan kami mungkin mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Atau kamu akan mati hari ini, kata penjaga ketiga dengan kejam. Bos Selatan secara khusus meminta agar mereka menangkap Iwan hidup-hidup jika memungkinkan untuk mendapatkan semua informasi rahasia tentang grup Bio Farma. Jika Iwan menuruti dan menyalahkan grup Bio Farma, penjaga ketiga dapat mempertimbangkan untuk menunjukkan belas kasihan. Tetapi jika Iwan menolak menyerah, penjaga ketiga bersiap untuk melaksanakan perintah Bos Selatan dan melenyapkan Iwan untuk selamanya. Bab 2124. Kamu ingin aku menyerahkan grup Bio Farma? Bermimpilah. Berikan aku yang terburuk dan mari kita lihat apa yang mampu dilakukan oleh bajinganmu. Iwan berkata dengan nada menghina. Baiklah, kamu yang meminta ini ya, aku akan membunuhmu sesuai keinginanmu. Marah dengan sikap Iwan, penjaga ketiga hendak bertindak ketika penjaga ke-5 dan ke-6 melangkah maju. Penjaga ketiga, jangan buang-buang waktumu, kita berdua lebih cukup untuk menghadapinya. Ya, kamu tidak perlu membuang waktumu bersamanya. Penjaga ke-5 dan ke-6 berkata karena mereka berasumsi bahwa mereka mengetahui sepenuhnya kekuatan Iwan setelah bertarung dengannya sekali. Mereka sudah mengetahui dari keluarga Hilton bahwa Iwan hanyalah seorang praktisi bela diri biasa-biasa saja dan berhasil mengalahkan Roni selama kampanye penjualan dengan bantuan alat pertahanan di tahap puncak alam Augana atau tahap semi yang munah.
Karena sebagian besar senjata hanya dapat digunakan hingga 3 kali dalam waktu singkat, mereka yakin bahwa mereka dapat dengan mudah mengalahkan Iwan karena keduanya berada di tahap semi yang munah. Baiklah, aku akan kembali dulu sekarang. Penjaga ketiga mengangguk sambil berpikir. Dia setuju dengan penjaga kelima dan keenam dan menganggap Iwan seorang amatir. Jadi, dia tidak melihat ada gunanya terlibat. Lalu, penjaga ketiga memutuskan untuk mengirim penjaga kelima dan keenam untuk melawan Iwan, sementara dia mengamati untuk mencegah Iwan menggunakan gelatin racunnya dan mencari kesempatan untuk menangkap Tari dan Yuni. Jika para penjaga gagal menangkap Iwan hidup-hidup, mereka harus menangkap Tari dan Yuni sesuai dengan perintah yang mereka terima dari bos selatan. Bersiaplah untuk mati, penjaga kelima dan keenam cibir dan melangkah maju sebelum melancarkan 2 serangan kuat ke arah Iwan tanpa ragu untuk menghabisi Iwan. Jangan berani, Henry mengejek dan maju ke depan untuk berdiri di hadapan Iwan, Tari dan yang lainnya. Dia mengumpulkan energinya di telapak tangannya dan membalas serangan yang dilancarkan oleh penjaga kelima dan keenam. Bam! Setelah terdengar suara yang memekakan telinga, kedua kekuatan itu bentrok. Henry tidak bergeming sama sekali, sedangkan penjaga kelima dan keenam terpaksa mundur beberapa langkah dengan wajah pucat. Keduanya langsung menyadari bahwa Henry adalah seorang praktisi bela diri di tahap yang munah. Bab 2125. Tahap yang munah. Penjaga kelima dan keenam tercengang, begitu pula penjaga ketiga. Mereka semua tahu bahwa Iwan hanyalah kerabat jauh keluarga Salim yang tidak memiliki kekuatan atau sekutu di wilayah selatan. Namun terlepas dari dukungan yang diperoleh Iwan dari keluarga Gumelar dan keluarga Hughes, dia entah bagaimana menemukan praktisi bela diri di tahap yang munah untuk melindunginya. Pergantian kejadian yang tiba-tiba benar-benar mengejutkan mereka bertiga. Siapa kamu, Pak Tua? Mengapa kamu membantu Iwan? Penjaga kelima dan keempat berlabuh di tanah dan menatap Henry dengan muram. Tidak masalah siapa saya. Saya hanya seorang praktisi bela diri yang berkemauan bebas, kata Henry santai. Karena Henry memiliki dendam terhadap pencuri merah, dia merasa lebih baik tidak menyebutkan namanya sendiri untuk menyelamatkan Iwan dari masalah. Hei orang tua, saya tidak peduli siapa Anda, tetapi kami berdua bekerja untuk bos selatan. Ini adalah masalah pribadi antara bos kami dan Iwan Gusnadi, dan itu bukan urusan Anda. Ini adalah peringatan pertama dan terakhir Anda. Jangan mencoba membantu Iwan, atau kamu akan membayarnya. Penjaga keenam mengancam. Bos Selatan? Henry pun terkejut. Bos Selatan adalah sosok yang sangat kuat di wilayah selatan, dengan praktisi bela diri yang tak terhitung jumlahnya, yang membuatnya lebih ditakuti daripada pencuri merah. Henry tidak menyangka musuh Iwan adalah bos Selatan dan dia cukup terkejut. Ada apa? Apakah kamu takut? Kamu punya satu kesempatan untuk mundur dan menghindari masalah. Penjaga keenam menyeringai puas, mengira Henry takut dengan menyebut bos Selatan. Memang benar, bos selatan berada di puncak rantai makanan di wilayah selatan, dan bahkan beberapa keluarga paling berpengaruh pun akan menghindarinya, apalagi seorang praktisi bela diri yang berkemauan bebas seperti Henry. Penjaga keenam yakin bahwa Henry tidak akan berani melewati bos selatan, kecuali dia memiliki keinginan untuk mati. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya terkejut. Tidak mungkin aku takut. Aku bekerja untuk Tuan Gusnadi. Apakah kamu ingin menyakitinya? Langkahi dulu mayatku, Henry berkata dengan tegas dengan tekad. Meskipun bos selatan jauh lebih kuat daripada pencuri merah, Henry sudah bersumpah setia kepada Iwan. Selain itu, Iwan sangat murah hati padanya dengan menawarinya metode kekuatan tertinggi dan juga pil alkimia yang berharga. Jadi Henry tidak mungkin mundur saat penjaga bos selatan menyakiti Iwan. Setelah diburu oleh pencuri merah selama bertahun-tahun, Henry telah lama mengesampingkan semua rasa takut akan kematian dan lebih memilih mati daripada mengkhianati Iwan.